Ibu, ibu, ini Bima, Bu. Bima pulang. Ya Allah, maafkan Bima, Bu. Maafkan Bima terlambat jemput ibu. Terdengar suara decitan ban yang sangat memekakkan telinga. 3 buah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap, membelah teriknya jalanan ibu kota dan mengerem mendadak, memblokir total sebuah perempatan jalan yang sedang padat merayap. Klakson bersahutan dari kendaraan lain, namun seketika senyap saat puluhan pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam pekat berhamburan keluar dari mobil. Mereka berbaris rapi, menunduk hormat dengan sudut 90 derajat ke arah mobil utama. Pintu mobil perlahan terbuka. Sepatu kulit buatan tangan seharga ratusan juta menginjak aspal berdebu. Seorang pria muda dengan rahang tegas, tatapan setajam elang, dan setelan jas yang memancarkan aura kekuasaan absolut melangkah keluar. Namun, keangkuhan di wajah pria itu runtuh seketika. Matanya yang tajam mendadak memerah dan berkaca-kaca. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tepat di depannya, di trotoar yang kotor, seorang nenek tua berpakaian penuh tambalan baru saja didorong hingga tersungkur ke aspal oleh seorang pemuda sombong dari dalam mobil sport. Pria itu mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang siap meledak. Nenek malang yang sedang mengemis dengan tangan gemetar itu adalah ibu kandungnya sendiri. Halo, selamat datang di channel Kisah Hati Orang Tua. Sebuah ruang di mana kita menyelami dalamnya lautan kasih sayang seorang ayah dan ibu, serta memetik pelajaran berharga dari setiap tetes air mata mereka yang jatuh ke bumi. Pernahkah kalian membayangkan rasa sakit seperti apa yang dirasakan oleh seorang ibu ketika anak yang dibesarkannya dengan darah dan keringat justru membuangnya ke jalanan yang dingin? Atau, pernahkah kalian melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana karma bekerja dengan sangat kejam dan instan kepada mereka yang dibutakan oleh harta, hingga melupakan kebaikan keluarga sendiri? Hari ini, kisah hati orang tua akan membawa kalian ke dalam sebuah cerita yang akan mengaduk-aduk emosi, membuat darah mendidih oleh amarah, namun sekaligus memberikan rasa puas yang tak terhingga di akhir kisahnya. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan dari darah daging sendiri, dan sebuah pemalasan dendam yang dilakukan dengan cara yang paling elegan namun menghancurkan. Sebuah kisah epik tentang seorang pekerja kasar yang direndahkan, dibuang, dan dianggap mati, namun kembali sebagai penguasa yang tak tersentuh. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pusaran badai konflik keluarga ini, pastikan kalian sudah memberikan dukungan penuh untuk channel Kisah Hati Orang Tua. Tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menjadi yang pertama mendengarkan kisah-kisah penuh makna dari kami. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian percaya bahwa doa seorang ibu adalah senjata paling ampuh di dunia ini, dan tinggalkan komentar kalian nanti setelah mendengar betapa epiknya akhir dari kisah ini. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita yang menggetarkan sanubari. Sudah bersiap? Pasang telinga kalian, resapi setiap kata-katanya, dan mari kita mulai kisahnya. 10 tahun lamanya, nama Bima hanyalah sebuah lelucon usang di kampung halamannya. Sebuah aib keluarga. Ia pergi meninggalkan tanah air menuju Dubai dengan status yang sangat rendah, berbekal uang hasil menggadaikan satu-satunya sertifikat tanah warisan almarhum ayahnya, bekerja sebagai kuli bangunan di bawah terik matahari padang pasir yang membakar kulit. Setidaknya,
Itulah satu-satunya kenyataan yang diyakini oleh seluruh kerabatnya di Indonesia. Mereka sering mencibir, menertawakan kemiskinannya, dan menganggap Bima tak lebih dari sampah masyarakat yang melarikan diri dari tanggung jawab. Namun, dunia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah langit Dubai yang gemerlap. Takdir memiliki cara yang misterius untuk memutar roda kehidupan. Di tahun ketiganya bekerja, sebuah insiden mengerikan terjadi di lokasi proyek pembangunan gedung pencakar langit. Runtuhnya sebuah perancah besi raksasa hampir saja merenggut nyawa seorang pria tua berbaju gamis putih. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, Bima menerjang reruntuhan itu, menggunakan punggungnya sendiri untuk menahan hantaman balok baja demi melindungi sang pria tua. Tulang rusuk Bima patah, ia koma selama 2 bulan. Ketika Bima terbangun, hidupnya telah berubah selamanya. Pria tua yang ia selamatkan bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah Sheikh Al-Fahad, salah satu raja minyak terkaya dan penguasa kerajaan bisnis properti terbesar di Timur Tengah yang kebetulan sedang melakukan inspeksi diam-diam. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga, dan melihat ketulusan serta kecerdasan Bima selama masa pemulihan, Sheikh Al-Fahad mengangkat Bima sebagai anak angkatnya. Lebih dari itu, Bima dididik dengan sangat keras untuk menjadi penerus kerajaan bisnisnya. 10 tahun berlalu, Bima bukan lagi si kuli bangunan yang hina. Ia kini menjabat sebagai Presiden Direktur Al-Fahad Global Investment, seorang miliarder dengan aset triliunan rupiah yang memiliki kekuasaan untuk mengguncang pasar saham Asia hanya dengan satu jentikan jari. Kini, sang penguasa telah pulang ke tanah air. Bukan untuk pamer, melainkan murni karena kerinduan yang sangat menyiksa kepada satu-satunya alasan ia bertahan hidup, ibunya, Ibu Inah. Selama 10 tahun ini, Bima sengaja merahasiakan identitas barunya. Ia ingin memberikan kejutan terindah untuk sang ibu. Namun, ia tidak pernah melupakan kewajibannya. Setiap bulan, tanpa terlewat 1 hari pun, Bima mengirimkan uang puluhan juta rupiah. Karena ibunya buta huruf dan tidak mengerti urusan ban, Bima mengirimkan uang itu melalui rekening adik kandung ibunya, Bibi Marni. Pesannya selalu sama, tolong rawat ibu dengan baik, biarkan ibu hidup seperti ratu. Hari itu, Bima menolak pengawalan ketat saat tiba di kampung halamannya. Ia berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju rumah lamanya yang sederhana, membawa sekota perhiasan emas murni dan kunci rumah mewah yang baru saja ia beli untuk ibunya. Jantungnya berdebar kencang membayangkan senyum hangat Ibu Inah. Namun, langkah kakinya terhenti seketika. Matanya terbelalak tak percaya. Rumah kayu sederhana peninggalan ayahnya itu sudah tidak ada. Rata dengan tanah. Di atas tanah kenangannya itu, kini berdiri megah sebuah minimarket waralaba yang ramai. Bima membeku. Tangannya gemetar menjatuhkan kotak perhiasan ke tanah. Ia berlari panik, bertanya kepada seorang penjaga warung di seberang jalan dengan suara bergetar. Penjaga warung itu menatap Bima dengan sorot mata penuh kasihan, lalu membisikkan kenyataan yang membuat dunia Bima seakan runtuh seketika. Ibu Inah? Ya Tuhan, Mas. Ibumu sudah diusir secara paksa 3 tahun yang lalu oleh Marni. Tanah ini dijual oleh Marni. Ibumu dibuang begitu saja tanpa membawa sepeser pun. Tidak ada yang tahu beliau di mana sekarang, entah masih hidup, atau sudah mati kelaparan di jalanan. Darah Bima mendidih.
Kemana perginya uang miliaran rupiah yang selalu ia kirimkan setiap bulan? Jika ibunya terluka sehelai rambut pun, ia bersumpah akan membuat Marni memohon kematian. Di mana ibunya sekarang? Kabar hilangnya sang ibu mengubah sosok Bima yang tenang menjadi iblis yang siap membumi hanguskan kota. Ponsel satelitnya berdering. Dalam hitungan detik, Bima memerintahkan asisten pribadinya yang sangat setia, Reza, untuk mengerahkan seluruh jaringan intelijen swasta dan ratusan anak buahnya di kota tersebut. Bima tidak peduli berapa miliar yang harus ia keluarkan hari ini. Balikan setiap batu di kota ini. Temukan ibuku sebelum matahari terbenam, atau kalian semua aku hancurkan, raung Bima melalui sambungan telepon. Konvoi mobil mewah berwarna hitam kini membelah jalanan kota bagaikan bayangan maut. Bima duduk di kursi belakang mobil Maybach yang melaju kencang, wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan aura membunuh yang sangat pekat. Suhu pendingin ruangan di dalam mobil terasa membeku, namun Bima terus mengeluarkan keringat dingin. Bayangan ibunya yang renta, kelaparan, dan kedinginan di luaran sana terus menyiksa batinnya. Ia merasa menjadi anak paling durhaka di dunia meski memiliki harta menggunung. Hari merambat siang, terik matahari kota terasa sangat memanggang. Konvoi mobil Bima terpaksa melambat ketika mendekati sebuah perempatan lampu merah yang sangat padat. Di tengah hiruk-pikuk suara mesin dan polusi knalpot, pandangan mata Bima tanpa sengaja menangkap sebuah siluet di pinggir trotoar yang kotor. Siluet seorang wanita tua yang sangat kurus, badannya bungkuk seolah memikul beban puluhan tahun. Ia memakai caping bambu yang sudah sobek ujungnya, berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat kayu lapuk. Dengan tangan gemetar yang menghitam karena debu jalanan, wanita tua itu menyodorkan sebuah gelas plastik air mineral bekas ke arah deretan mobil yang berhenti. Dada Bima terasa dihantam godam raksasa. Napasnya tercekat. Matanya tertuju pada sebuah kain selendang batik usang yang melingkar di leher wanita tua itu. Pola batik parang rusak berwarna coklat pudar. Bima ingat betul selendang itu. Itu adalah selendang murah yang ia beli di pasar malam dengan gaji pertamanya sebagai kuli panggul 10 tahun lalu. Hadiah pertama untuk ibunya. Air mata Bima akhirnya tumpah. Itu benar-benar ibunya. Ratu di hatinya, kini mengais belas kasihan di jalanan. Bima baru saja hendak membuka pintu mobil dan berlari memeluknya, ketika sebuah pemandangan mengerikan terjadi di depan matanya. Wanita tua itu mengetuk kaca sebuah mobil sport mewah berwarna merah terang yang atapnya terbuka. Sang pengemudi, seorang pemuda berpakaian mencolok dengan kacamata hitam mahal, menoleh dengan wajah jijik. Bukannya memberikan uang, pemuda itu justru mengambil segelas es kopi dari cup holder mobilnya. Dengan tawa yang sangat merendahkan, ia menyiramkan seluruh isi es kopi itu tepat ke wajah dan tubuh wanita tua tersebut. Wanita tua itu terkesiap, mundur terhuyung-huyung, lalu jatuh tersungkur keras ke atas aspal yang panas. Gelas plastiknya menggelinding, koin-koin recahannya berserakan di jalan. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Menyingkir kau, gembel bau. Jangan kotori mobil mahakaryaku. Bima membelalakkan matanya. Lewat kaca spion mobil sport itu, Bima bisa melihat dengan jelas wajah pemuda kurang ajar tersebut. Dia bukan orang asing. Pemuda yang menyiksa ibunya itu adalah Tono, sepupu Bima sendiri. Anak kandung dari Bibi Marni,
wanita yang selama 10 tahun ini menerima uang miliaran rupiah dari Bima. Tono, benalu yang hidup dari keringat darah Bima, kini menindas ibu kandung Bima di tengah jalan. Sesuatu di dalam diri Bima seketika putus. Apa yang akan dilakukan sang penguasa melihat ibunya dihina oleh parasit keluarganya sendiri? Tabrak mobil merah itu. Sekarang, desis Bima dengan suara yang lebih dingin dari es di kutub utara. Sopir Maybach itu mengangguk tanpa ragu. Dengan sekali injakan pedal gas, mobil anti peluru seberat 3 ton itu melesat dan menghantam keras bagian belakang mobil sport merah milik Tono. Brak! Suara tabrakan menggema di perempatan, membuat seluruh kendaraan di sekitar berhenti total. Bagian belakang mobil Tono hancur seketika. Tono menjerit panik, kepalanya hampir membentur kemudi. Ia keluar dari mobilnya dengan wajah merah padam karena amarah. "Wah, buta mata lo? Lo tahu ini mobil siapa? Gue manajer di perusahaan Kusuma, gue tuntut lo sampai miskin," teriak Tono sambil menendang ban Maybach. Namun, teriakan Tono terhenti di tenggorokan ketika pintu mobil Maybach terbuka. Bima melangkah keluar dengan perlahan. Ia menurunkan kacamata hitamnya. Mata mereka bertemu. Tono terpaku. Mulutnya menganga lebar, seakan melihat hantu di siang bolong. "B.I. Bima? Lo? Bima si kuli gembel itu?" Tono tergagap, menatap dari ujung kaki hingga ujung kepala Bima. Jas rancangan desainer Italia, jam tangan Richard Mille yang melingkar di pergelangan tangan Bima. Tono menelan ludah, mencoba menutupi rasa takutnya dengan kesombongan yang dipaksakan. "Oh, gue paham. Lo pulang kampung numpang mobil majikan lo di Arabia? Atau lo sewa semua ini buat pamer? Berani-beraninya lo nabrak mobil gue. Lo jual ginjal pun gak bakal sanggup ganti ruginya, gembel." Bima sama sekali tidak mempedulikan ocehan Tono. Ia melangkah melewati Tono begitu saja, berlari menghampiri ibunya yang masih meringkuk di aspal, gemetar dan basah kuyup oleh air kopi. Bima menjatuhkan dirinya berlutut, tak peduli celana jas mahalnya kotor oleh debu. Ia merengkuh tubuh ibunya yang kurus kering dan bau matahari itu ke dalam pelukan yang sangat erat. "Ibu, ini Bima, Bu. Bima pulang, Bu. Maafkan Bima terlambat, Bu." Bima menangis tersedu-sedu, membasahi pundak ibunya. Ibu Inah mendongak perlahan. Matanya yang rabun menyipit, menatap wajah pria tampan di depannya. Tangan keriputnya perlahan mengusap rahang Bima. "Bima? Anakku? Benarkah ini kamu, Le? Ya Allah, anakku pulang." Ibu Inah menangis histeris, memeluk leher anaknya dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Pergi dari sini, Nak. Jangan lawan Tono. Dia orang kaya sekarang, ibunya banyak uang. Kita orang miskin, Nak, ibu nggak mau kamu di penjara," bisik Ibu Inah penuh ketakutan, masih mencoba melindungi anaknya. Mendengar itu, hati Bima hancur lebur berkeping-keping. Ia berdiri perlahan. Tatapannya kini bukan lagi tatapan seorang anak yang menangis, melainkan tatapan seorang malaikat maut. Tono yang melihat adegan itu justru kembali tertawa mengejek. "Hahaha. Benar kata ibumu yang gila itu,
Bima. Mending lo sujud minta maaf ke gue sekarang, cium sepatu gue, sebelum gue masukin lo ke penjara. Dalam satu kedipan mata, Bima sudah berdiri tepat di depan Tono. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, plak. Sebuah tamparan yang luar biasa keras mendarat di pipi Tono. Suara tamparan itu begitu kencang hingga membuat suasana jalanan yang ramai mendadak sunyi senyap. Tono terlempar ke udara, lalu jatuh menghantam aspal dengan keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya dan beberapa giginya tanggal. Tono mengerang kesakitan, menatap Bima dengan penuh ketakutan. Berani lo mukul gue? Gue manajer. Direktur gue berteman sama pejabat, ancam Tono masih mencoba menggertak. Bima tersenyum, sebuah senyuman yang sangat mengerikan. Ia mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada asistennya, Reza, yang sudah berdiri siaga di belakangnya dengan sebuah tablet menyala. Reza, suara Bima terdengar datar namun bergema ancaman. Perusahaan Kusuma tempat tikus ini bekerja. Akuisisi saham mayoritasnya sekarang juga. Dan pecat makhluk ini dengan tidak hormat dalam waktu kurang dari 1 menit. Pastikan namanya di blacklist dari seluruh industri di negara ini. Tono tertawa sumbang mendengar perintah itu. Mungkinkah si Bima gembel ini bisa menghancurkan karirnya hanya dengan 1 kalimat? Hanya berselang 45 detik setelah Bima memberikan perintah, ponsel di saku Tono bergetar hebat. Layar ponsel menunjukkan panggilan masuk dari Direktur Utama Perusahaan Kusuma. Tono mengangkatnya dengan tangan gemetar dan senyum kemenangan yang dipaksakan. Halo, Pak Direktur? Ada orang gila di sini yang mengaku bisa. Belum sempat Tono menyelesaikan kalimatnya, suara raungan marah terdengar dari ujung telepon. Tono, bajingan kau. Apa yang kau lakukan di luar sana? Perusahaan kita baru saja diakuisisi secara paksa oleh konsorsium asing. Dan syarat pertama mereka adalah memecatmu dengan tidak hormat, menarik semua fasilitasmu, dan menuntutmu atas penggelapan dana kas kecil bulan lalu. Kau hancur, Tono. Dan kau menghancurkan perusahaanku. Klik. Telepon ditutup sepihak. Ponsel Tono jatuh ke aspal. Wajahnya pucat sepucat mayat. Kakinya lemas tak bertulang, ia jatuh terduduk di aspal, menyadari bahwa pria di depannya ini bukanlah manusia sembarangan. Bima mendengus jijik, tak mau lagi membuang waktu melihat wajah Tono. Ia memapah ibunya dengan penuh kelembutan masuk ke dalam Maybach yang mewah. Sore itu, Bima menyewa 1 lantai penuh di hotel bintang 5 terbaik di kota itu hanya untuk ibunya. Ia mendatangkan dokter spesialis terbaik untuk memeriksa kesehatan ibunya, menyuapinya bubur hangat dengan tangannya sendiri, dan membelikan pakaian-pakaian sutra yang paling nyaman. Melihat ibunya tertidur pulas dan aman, tatapan Bima kembali menajam. Urusannya malam ini belum selesai. Ada 1 lintah darat lagi yang harus ia musnahkan. Di sisi lain kota, di sebuah kawasan elit, Bibi Marni sedang menggelar pesta kebun yang sangat mewah. Pesta itu diadakan untuk merayakan pembelian villa mewahnya yang baru. Marni mengenakan gaun sutra mencolok, tangannya dipenuhi gelang emas yang saling bergemerincing. Ia tertawa terbahak-bahak, memamerkan kekayaannya kepada ibu-ibu sosialita tetangga barunya. Ah, biasa saja, Jeng.
Ini semua hasil keringat anak saya, si Tono, dan bisnis investasi saya yang sukses besar. Maklum, rezeki orang baik MAH mengalir terus, bual Marni tanpa rasa malu sedikit pun. Tiba-tiba, suara dentuman keras menghentikan alunan musik di pesta itu. Pintu gerbang utama villa dari besi tempa itu didobrak paksa hingga roboh oleh sebuah mobil jeep hitam anti peluru. Puluhan pengawal berbaju hitam menyerbu masuk, mengepung seluruh area pesta dalam hitungan detik. Para tamu menjerit ketakutan dan mundur ke sudut taman. Dari balik barisan pengawal, Bima berjalan melangkah masuk dengan santai. Jasnya sudah rapi kembali, namun auranya sangat mengancam. Mata Marni terbelalak. Ia mengenali wajah keponakannya itu. Namun, bukannya merasa bersalah, tabiat liciknya langsung muncul. Marni berkacak pinggang, menatap Bima dengan sinis. "Oh, lihat siapa yang datang merusak pestaku. Si keponakan gembel yang sudah pulang kampung rupanya. Bima, kau pikir dengan menyewa preman murahan ini kau bisa menakut-nakutiku? Dengar ya, kalau kau datang ke sini mau pinjam uang, lebih baik kau mengemis saja di perempatan sana menyusul ibumu yang gila itu," hina Marni di depan seluruh tamunya. Bima tidak marah. Ia justru tertawa. Tawa yang sangat dingin dan menusuk tulang. Ia melangkah mendekati Marni, sementara Reza sang asisten meletakkan sebuah koper besi hitam berukuran besar di atas meja hidangan yang dipenuhi makanan mahal. "Pinjam uang, Bibi Marni?" Bima mencondongkan wajahnya. "Kau selama 10 tahun menikmati uang bulananku untuk foya-foya, membeli villa, mobil, perhiasan, sementara kau menendang ibuku ke jalanan untuk memakan sisa sampah. Kau tidak hanya mencuri hartaku, kau mencoba membunuh ibuku secara perlahan." Bima menggebrak koper itu. Sekarang, waktu bermain sudah habis. Saatnya membayar sewa, Bibi. Rahasia besar apa yang siap menghancurkan hidup Marni malam ini? Koper besi itu dibuka oleh Reza. Isinya bukanlah uang, melainkan tumpukan dokumen tebal berlambang Otoritas Keuangan Internasional dan Perbankan Luar Negeri. Reza mengambil sebuah pelantang suara, membacakan isi dokumen itu di hadapan seluruh tamu pesta yang kini mematung karena syok. Menurut bukti mutasi rekening dari Bank Sentral Dubai dan Bank Nasional selama 10 tahun terakhir, Saudari Marni terbukti menerima transfer dana sebesar 35 miliar rupiah dari rekening atas nama Tuan Bima. Dana ini secara spesifik diberi catatan untuk biaya hidup Ibu Inah. Namun, hasil audit forensik menunjukkan seluruh dana tersebut digelapkan untuk pembelian aset pribadi berupa properti, kendaraan mewah, dan gaya hidup. Suara Reza menggema tajam. Marni mulai berkeringat dingin, wajahnya seputih kapas. Itu bohong. Itu uangku. Bima itu kuli miskin, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Teriak Marni dengan suara bergetar, masih mencoba mengelak. Bima menjentikkan jarinya. Saat itu juga, suara sirine polisi meraung-raung dari luar gerbang. Belasan mobil polisi dan petugas dari Lembaga Penyitaan Aset Negara berhamburan masuk. Seorang perwira polisi maju membawa surat perintah. Saudari Marni, Anda dan putra Anda, Tono, yang saat ini sedang ditahan di rumah sakit jiwa karena mengamuk di jalanan, resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dana dalam skala masif, penipuan, dan penelantaran orang tua.
Seluruh aset Anda, termasuk villa ini, mobil, perhiasan yang Anda pakai, dan isi rekening Anda, disita malam ini juga untuk dikembalikan kepada Tuan Bima. Dalam sekejap mata, dunia Marni runtuh. Ia melihat para petugas mulai menyegel pintu vilanya, menarik paksa perhiasan emas dari tangan dan lehernya. Para tamu sosialita yang tadi memujinya kini meludah di dekatnya, memandang jijik lalu pergi meninggalkannya. Marni jatuh berlutut, menangis histeris. Keputusasaan menguasainya. Ia merangkak mendekati Bima, memeluk kaki pria yang dulu selalu ia hina itu. Bima, Bima, tolong Bibi, nak. Ampuni Bibi. Bibi hilaf. Kita ini keluarga, Bima. Darah dagingmu. Ingatlah masa kecilmu, Bibi yang menggendongmu. Jangan biarkan Bibi membusuk di penjara, raung Marni dengan air mata buaya yang mengalir deras, memohon belas kasihan. Bima menunduk, menatap wanita tua yang serakah itu tanpa ekspresi sedikit pun. Keluarga. Bima tersenyum getir. Keluarga tidak akan menendang ibunya sendiri ke jalanan yang dingin untuk mengemis, Bibi. Kau membuang ibuku seperti anjing kurap demi keserakahanmu sendiri. Bima menarik kakinya dengan kasar dari pelukan Marni. Nikmatilah istana barumu di balik jeruji besi. Itu adalah tempat yang sangat pantas untuk iblis sepertimu. Bima berbalik, membelakangi Marni yang kini diseret paksa oleh polisi sambil terus menjerit-jerit memanggil namanya. Pintu gerbang villa itu ditutup, meninggalkan Marni dalam kegelapan dan kehancuran total. Pembalasan dendam telah tuntas. Karma telah dibayar lunas dengan bunga yang sangat menyakitkan. Malam itu, Bima kembali ke hotel. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam erat tangan ibunya yang sedang tertidur lelap dengan wajah damai. Besok, ia akan membawa ibunya pindah ke mansion paling mewah di kota itu. Sebuah rumah yang dipenuhi kehangatan dan pelayan yang siap melayani ibunya layaknya ratu sesungguhnya. Bima mengecup dahi ibunya yang keriput dengan penuh kasih sayang. Mulai detik ini dan selamanya, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Hanya ada senyum dan kebahagiaan untuk malaikat tak bersayap bernama Ibu. Luar biasa sekali bukan kisah dari Bima dan Ibu Inah ini? Dari ketegangan di jalanan hingga hancurnya kesombongan Marni dan Tono di puncak keangkuhan mereka. Kisah ini adalah sebuah tamparan keras bagi kita semua. Mengajarkan kita bahwa sehebat apapun kesuksesan yang kita raih, setinggi apapun jabatan kita, semuanya tidak akan ada artinya jika kita menelantarkan pintu surga kita sendiri, orang tua kita. Keserakahan seperti yang dilakukan oleh Bibi Marni mungkin akan memberikan kebahagiaan sesaat. Namun, karma tidak pernah salah alamat. Roda kehidupan selalu berputar, dan balasan atas kejahatan terhadap seorang ibu akan datang dengan cara yang paling tidak terduga dan paling menghancurkan. Jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk terus menyayangi, menghormati, dan membahagiakan orang tua kita selagi mereka masih bernapas di dunia ini. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini bersama kisah hati orang tua. Kami sangat berharap cerita kali ini bisa membawa manfaat dan inspirasi untuk kehidupan kalian semua. Bagaimana menurut kalian tentang balasan yang diterima oleh Marni dan Tono? Apakah sudah cukup setimpal? Ataukah kurang kejam?
Silakan luapkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian, dan pastikan tombol subscribe sudah menyala agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik dan sayangi keluarga kalian.